memang segmen terakhir, tapi dagingnya pemirsa. Mau lakukan apa sih? Karena percaya diri sekali menang satu putaran. Pak Bahlil. Ya Caca, yang pertama sebelum saya menjawab itu saya harus menyampaikan begini. Yang paling ramai ini kan sebenarnya bansos ya. Caca, bansos ini tidak hanya terjadi di Indonesia Caca. Di Amerika pun, di musim pandemi ini Caca, bansos paling banyak Caca. Di Eropa pun itu bansos, cuma namanya aja berbentuk lain ya. Jadi kita jangan terlalu merasa bahwa cara bansos ini adalah cara yang tidak pas. Jadi mohon kita sama-sama memahami itu. Yang kedua Caca, kalau ditanya apa sih yang menjadi strategi. Yang pertama bahwa kita tidak boleh takabur. Kita tidak boleh lengah-leha. Kami tetap di tim pasangan 02 itu tetap akan bekerja maksimal, melakukan kampanye-kampanye, melakukan pendekatan ke rakyat, ya, memelihara jaringan sampai ke TPS, dan kita meminta warga untuk datang ke TPS untuk mempergunakan hak pilihnya. Karena tugas kita sebagai warga negara untuk datang ke TPS. Pertama, kalau untuk pendukung pasangan 02, kami akan mengatakan tusu nomor 2. Tapi kalau pasangannya, kalau yang rakyatnya dukung itu bukan 02, pasangan nomor yang lain, nggak apa-apa. Kita dorong mereka untuk datang. Harus mempergunakan hak pilihnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kami tetap akan meningkatkan sinkronisasi kerja-kerja taktis ya. Infanteri kita harus main ya dalam konteks lapangannya. Pasukan lapangan kita harus jalan, relawan-relawan kita. Dan yang ketiga adalah kita meningkatkan jam kerja dan memperlebar sayap-sayap. Di samping itu kita mencoba untuk bagaimana membuat pemilu ini ceria gitu, damai. Kenapa kami berpikir sekali putaran? Karena kita bisa melakukan efisien uang 30-40 triliun. Dan rakyat dalam survei itu 83% rakyat itu menginginkan pemilu sekali putaran. Jadi kita kita menghemat uang negara, ya. Yang kedua kalau kita puasa, kalau ada ini kita puasanya nanti puasa politik lagi. Hari raya politik lagi, kita hindarilah. Kita mau ibadah yang baik lah. Kita mau ibadah yang betul-betul khusyuk. Kita mau hari raya penuh dengan senyuman, habis itu supaya rekonsiliasi nasional. Dan yang ketiga adalah kenapa kita yakin insya Allah menang, karena satu-satunya pasangan calon yang meminta untuk menggandeng semuanya kan cuma pasangan Pak Prabowo. Karena Pak Prabowo ingin hadir menjadi pemimpin untuk seluruh rakyat Indonesia. Tidak hanya kepada rakyat yang mendukung Pak Prabowo, tapi yang tidak mendukung, yang tidak percaya, itu semua akan dirangkul. Itu akan dirangkul oleh Pak Prabowo. Pak Bahlil, pertanyaan terakhirnya saya jujur ya. Ini saya mau nanya agak ragu-ragu, tapi kalau nggak saya tanya, saya nggak bisa tidur nanti malam. Bapak kan anggarannya cukup besar. Siapin uang nggak untuk serangan fajar, istilahnya food buying, untuk memenangkan satu putaran? Kalau kita tidak mengenal serangan fajar, yang ada itu kos politik. Yang namanya kos politik itu tidak perlu fajar. Pagi, siang. Saya malah tidak terlalu terpengaruh dengan serangan fajar itu ya. Kos politik itu tidak mengenal jam, tidak mengenal hari. Politik itu seperti pertandingan bola. Selama peluit panjang usai belum berakhir, maka kita harus lari berkencang terus untuk bagaimana mengisi gol. Politik pun begitu. Nah cuma sekarang itu adalah ada pemain bola yang napasnya bagus, dengan strategi yang bagus, dan ada pemain bola yang napasnya tidak bagus. Ya kalau tidak bagus ya terima nasib kan gitu kira-kira. Nah tapi saya tidak setuju kalau ada kata-kata serangan fajar. Kita harus mampu memberikan edukasi politik yang baik kepada rakyat. Yang ada itu adalah kos politik. Dan sekali lagi saya menghimbau kepada seluruh rakyat Indonesia, ayo tanggal 14 Februari kita sebagai warga negara berkewajiban untuk menyukseskan pemilu, pesta demokrasi, untuk datang ke TPS, untuk mempergunakan hak pilih kita. Lega saya, sudah semua pertanyaan langsung dari hati sanubari saya keluar dan dijawab secara baik oleh Pak Bahlil.
Suka atau tidak suka, itu jujur dari seorang Bahlil Lahadalia. Salaman dulu dong kita, supaya tidak selek ya. Wah, mantap Nomor berapa ya. kamu? Oke. Nah, itu dia one on one bersama Bahlil Lahadalia. Kami masih akan menghadirkan wawancara lainnya di episode berikutnya. Saya Caca Anissa. Selamat malam, sampai jumpa.